Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Puluhan orang imigran Rohingya kembali mendarat di pantai Kecamatan Perelak, Aceh Timur setelah hampir sebulan terkatung-katung di laut. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Aceh Singkil masih mahal. Puluhan calon jemaah haji asal Kabupaten Aceh Besar membatalkan keberangkatan pada tahun ini. Bus langsung kembali. Sebanyak 73 calon jemaah haji JJH asal kota Banda Aceh membatalkan rencana berhaji tahun 2025. Pembatalan akibat beberapa faktor diantaranya tanpa pendamping dan kondisi ekonomi calon jemaah. Penundaan keberangkatan haji sejumlah jemaah menyebabkan jumlah JJH asal ibu kota Provinsi Aceh menurun. Jumlah calon jemaah yang membatalkan berhaji ini mencapai 10,55% dari 694 calon jemaah haji kota Banda Aceh. Mereka telah mengajukan pembatalan ke kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh karena alasan terkendala pendamping porsi haji yang telah membantu. Dari jumlah tersebut, 399 calon jemaah telah menjalani perekaman sidik jari, wajah, dan data paspor atau biovisa. Untuk estimasi keberangkatan haji, jumlah jemaah haji Kota Banda Aceh di data yang ada itu sejumlah 694 orang. Cuman dalam perjalanan ada jemaah yang mengajukan pembatalan untuk berangkat tahun ini. Angka pembatalannya mencapai 73 orang atau sekitar 10,55%. Jadi jemaah yang confirm hari ini itu sebanyak 89,48% dari 624 orang. Sedangkan dari jemaah yang telah terdatai 399 orang itu sudah melakukan biovisa. Meski telah mendaftar, para calon jemaah kategori ini terus menunda melunasi biaya perjalanan ibadah haji. Sementara calon jemaah yang akan berangkat pada musim haji tahun ini merupakan jemaah yang telah mendaftar pada tahun 2011 lalu. Pada tahun 2024 mencapai 1.547 orang. Jumlah ini meningkat dibanding tahun 2023 yang hanya 1.172 orang. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. JJH, jamaah calon haji, karena kita masih belum. Konflik lahan antara warga Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur dengan sebuah perusahaan yang pernah terjadi beberapa waktu lalu kini mencuat lagi. Puluhan warga berunjuk rasa menuntut PT Bumi Flora mengembalikan lahan mereka. Warga yang berdomisili di kawasan lingkar lahan perkebunan sawit PT Bumi Flora menuntut pengembalian lahan yang dijual saat konflik. Mereka terpaksa menjual seharga Rp100.000 per kapling untuk menghindari tuduhan keterlibatan dalam gerakan pengacau keamanan GPK. Sebanyak 3,78 kg sabu-sabu gagal diselundupkan melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar dimusnahkan. Satres Narkoba Polresta Banda Aceh menyita barang bukti dan menangkap pelakunya. Polresta Banda Aceh kemudian memusnahkan 3,78 kg jenis sabu-sabu. Pemusnahan sabu-sabu dilakukan dengan cara dicampur bersama alkohol hingga larut.
Barang bukti tersebut lalu dibuang ke septic tank. Truk syarat muatan terguling di badan Jalan Lintas Timur Sumatera, Desa Karingblang Gelumpang, Kecamatan Pedada, Biren. Sebelum terguling, truk tersebut menyerempet satu rumah warga, namun tidak sampai menimbulkan korban jiwa. Kejadian ini bermula saat truk yang melaju dari arah Medan menuju Banda Aceh. Setiba di kawasan tersebut, supir truk membanting setir ke kiri untuk menghindari tabrakan dengan sebuah minibus yang menyalip secara tiba-tiba. Namun naas truk oleng ke kiri hingga menghantam satu rumah hingga truk terguling di badan jalan dan memacetkan arus lalu lintas. Keberadaan tambang emas ilegal di Kabupaten Aceh Barat Daya dapat merusak lingkungan dan juga memicu konflik antar warga dan penegak hukum. Warga Kecamatan Babahrot sudah tidak tahan dengan maraknya tambang emas ilegal. Upaya aparat penegak hukum dinilai tidak maksimal karena hanya menutup lokasi dan mesin penggiling batu emas tanpa menangkap penambang dan pemodalnya. Monumen Tugu Kilometer 0 Indonesia di Pulau Weh, Kota Sabang mulai rusak. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan pengunjung sehingga harus diwaspadai. Sebagian bangunan tugu yang terbuat dari besi kondisinya sudah mulai berkarat dan nyaris terlepas. Demikian juga besi-besi tempat tulisan 0 mulai rapuh juga berkarat. Ratusan rumah di sejumlah desa di Kecamatan Indramakmu, Kabupaten Aceh Timur, Aceh kembali terendam banjir. Banjir yang terjadi ketiga kalinya pada awal tahun 2025 dipicu intensitas hujan tinggi sehingga menyebabkan Sungai Alu Imirah meluap. Desa yang terdampak banjir diantaranya Desa Pelita Sagob Jaya, Juluk Raya Utara, Alu Imirah, serta Gampung Jambu Lubo. Tinggi muka air yang merendam ratusan rumah dan fasilitas umum dengan sekitar 20 hingga 50 cm. Akibatnya aktivitas warga setempat terganggu. Inilah video amatir yang dikirim oleh salah satu pekerja migran saat dievakuasi oleh tekong kapal motor yang ditembaki agensi penguatkuasaan maritim Malaysia di perairan Selangor, Malaysia. Dalam rekaman itu memperlihatkan kondisi WNI yang tidak berdaya dan berhimpitan. Terlebih mereka sebelumnya diadang oleh kapal milik APMM. Selain itu, rekaman video juga menunjukkan salah satu korban terkena tembakan di bagian punggung dan tembus ke depan bagian bawah dada. Atraksi barongsai ini dimainkan tim Barongsai Golden Dragon dalam rangka memeriahkan perayaan Imlek tahun 2025 di Banda Aceh. Selain menghibur warga Tionghoa, atraksi ini juga menghibur warga Banda Aceh yang sengaja datang untuk menyaksikan pertunjukan barongsai. Berbeda dengan wilayah lain, barongsai juga dimainkan oleh warga Aceh yang beragama Muslim. Hal itu guna menjaga keberagaman agama dan budaya di negeri syariat Islam. Tanggul yang melindungi wilayah Gampung Tengoh, Dusun Timbangan, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa mulai rusak dan longsor. Kondisi ini telah berlangsung sejak 2 tahun terakhir dan kian mengkhawatirkan warga setempat. Menurut salah satu warga, Mansur, jika tidak segera diperbaiki, tanggul ini terancam runtuh serta menyebabkan bencana yang dapat membahayakan keselamatan warga di sekitar kawasan tersebut. Saudara,
Informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.